Nah ini kak, nah ini nih, nah assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kata siapa? Dari orang pertama tidak bisa jina. Ini buktinya kak ya. Biar dia makan sendiri, biar gak terus-terus bergantung kak sama pemiliknya, majikannya gini kak. Nah, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum gitu kak. Ini saya beli burung ini kak, bukan dari lolohan. Katanya siapa kak, beli burung yang dari orang pertama tidak bakalan jinak. Ini buktinya, bisa jinak juga. Cuma dari orang pertama, ini sudah dari lolohan. Saya khawatir nyampe rumah tidak bakalan jinak. Maksudnya tidak bisa lepas gini. Ternyata di luar dugaan, saya beranikan diri, dilepas di luar kandang. Ternyata sama dengan di orang pertama, di majikan pertama yang ngeloloh. Cuma saya dikasih ilmunya, dikasih triknya, ilmu rahasianya dari pemilik pertamanya ini. Nah ini sudah bisa makan sendiri juga kak. Cuma sama saya tetap diloloh. Soalnya porsi makannya kalau makan sendiri yang masuk ke paruhnya, ke mulutnya tidak terlalu banyak kak. Nah ini kalau cara ngasih makan kak agar mandiri biar makan sendiri. Nah gini kak. Nah ini makan sendiri kak. Nah lihat. Nah ini makan sendiri. Jadi kalau misalkan pengen makan sendiri, selain disuapin seperti ini kak, nah dekatkan kak. Nah itu makan sendiri kak. Lihat. Nah ini harus belajar kak. Nah itu kak, lihat sendiri kakak makan sendiri. Jadi harus diajarin kak. Jangan terus diloloh. Nanti sampai kapan? Pas kalau misalkan diloloh terus, sampai kapan kita akan ada waktu? Sedangkan kita juga aktivitas. Nah kita sebagai pemilik burung harus ngasih pelajaran lah kak ke burungnya. Harus diajarin biar makan sendiri. Nah ini sudah hampir dewasa. Tapi kalau nggak diajarin seperti makan gini kak, terus-terusan ini bakalan disuapin. Nah kalau kita diajarin seperti ini kak, nanti ketika di dalam sangkar meskipun kita lupa ngeloloh ngasih makan, dia akan sudah tahu bahwasannya fur ini adalah makanannya kak. Ini saya beli burung ini kak, bukan dari lolohan. Sudah besar seperti ini. Cuma dari orang pertama itu diloloh, diajarin nyampe rumah gini. Kalau kakak juga minat burung seperti ini yang ngeloloh, ada orangnya yang jual, memang spesialis burung jalak kak, baik itu jalak suren, jalak kebo maupun jalak wito ada. Nah ini kak, ini tetap ternyata kakak kalau pengen tahu, saya yang waktu beli di orang pertama ada di video sebelumnya. Kalau kakak minat, nanti saya cantumkan dengan nomor WA-nya. Nah, ini kak, ini tetap kak sama saya diloloh, tapi tetap diajarin karena ini sudah termasuk dewasa. Nah, ada yang bilang kalau beli burung dari orang lain yang bukan ngeloloh sendiri, bakalan tidak akan jinak, bakalan gabur. Ini buktinya kak, saya beli dari orang pertama yang ngeloloh, beli besarnya gini kak. Kok nyampe sini dilepas ini jinak kak, tetap gak kabur. Nah ini kak, kalau pengen belajar biar mandiri, biar dia makan sendiri, biar gak terus-terus bergantung kak sama pemiliknya, majikannya gini kak. Nah ajarin terus kak. Nah terus ini nanti ketika di dalam sangkar baru kasih cepu ataupun tempat makan, kasih fur kak. Misalkan ini dimasukkan gini kak. Nah ini dimasukkan gini. Nah nanti cepuknya kak, tempat pakannya langsung taruh gini kak, di sampingnya. Nah dia lapar ataupun tidak, kalau memang sudah diajarin kak, sudah dari waktu dari ngeloloh diajarin makan sendiri, dia lapar tidak usah disuruh kak, bakalan makan sendiri karena dia sudah lapar. Kalau air tetap kak, meskipun
dari lolohan ataupun tidak, kalau air tetap. Tapi kalau makan, tempat makan ini Kak, biar dia makan sendiri Kak. Barusan di luar kakak sudah lihat sendiri bahwasannya burung ini sudah matuk sendiri ke tempat makan Kak. Nah cuma ini karena udah setengah kenyang nggak dimakan Kak. Nah kalau pengen dimakan itu kalau dalam posisi lapar. Yuk. Nah sekalian Kak, waktu ini belajar gini, kalau mau belajar ngomong waktu masih seperti ini anakan, langsung Kak ajarin ngomong, misalkan ngomong assalamualaikum ataupun ngomong ngopi kan banyak itu Kak. Nah tinggal sambil diajarin Kak. Setiap kita interaksi dengan burung ini, kalau pengen belajar ngomong langsung di dekat telinganya Kak. Kalau dari orang pertama saya diajarin gini Kak, kalau pengen dia artikulasi ngomongnya itu jelas, itu didekatkan telinganya Kak. Assalamualaikum gitu Kak. Jadi kalau pengen artikulasinya sangat jelas, ketika ngeloloh begini Kak, langsung barengin dengan assalamualaikum di dekat telinganya Kak. Jangan jarak jauh Kak. Dan ini juga tetap dimasterin Kak, mumpung masih muda. Dua ini tetap dimasterin. Cuma kalau kakak mau dibuat burung ocehan, jangan disatukan dalam satu sangkar Kak. Jangan disatukan dalam satu sangkar seperti ini. Jadikan dua sangkar Kak. Jadikan dua sangkar seperti ini Kak. Nah, terus ditongkos, baru dimasterin. Terserah kakak mau dimasterin cililin, tengkek buto, besetan kaca, cucak jenggot, terserah Kak. Kapas tembak kan banyak itu Kak. Tinggal dimasterin, yang penting posisi ditongkos. Jangan sampai dalam satu sangkar itu ada dua burung. Dalam satu sangkar itu satu burung Kak. Nah ini Kak. Nah ini. Nih. Nah assalamualaikum. Itu rahasia dari pemilik pertamanya yang waktu ngeloloh. Saya tinggal ngelanjutin. Ini video cuma memberitahukan bahwasannya kata siapa dari orang pertama tidak bisa jinak. Ini buktinya Kak. Yang penting itu dari lolohan, bukan dari ombyokan ataupun pikatan ya Kak. Kalau saya pribadi selama melihara burung mustahil bakalan jinak total untuk yang dari pikatan ataupun dari ombyokan, itu mustahil Kak. Kalau saya pribadi, gak tahu kalau orang lain, karena masing-masing orang teorinya beda. Kalau saya pribadi, kalau pengen jinak total, kunci pertama yaitu dari lolohan. Terus dari pemandian semuanya akan saya praktekkan Kak. Kalau udah kenyang tapi ya Kak ya. Nah kalau ini tak kenyangin dulu Kak. Tak kenyangin dulu, tar lagi tak mandikan. Itu bagian dari agar cepat jinak Kak. Nah kalau kakak pengen tahu dari orang pertama yang beli, ada di video sebelumnya Kak. Ada di video sebelumnya. Saya cantumkan sebentar lagi Kak. Nah ini Kak, ini gak mau turun Kak. Ayo makan dulu. Biarkan ini dulu wis Kak. Ayo makan dulu. Yuk. Nah ini kalau gak diajarin makan sendiri gini Kak, terus-terusan sampai kapan ngeloloh Kak? Ayo makan sendiri, makan. Nah kalau dari orang pertama katanya jangan disemprot, biasanya kalau jala di alam liar, di habitat aslinya itu gak disemprot Kak, tapi mandi langsung seperti ini. Nah kalau seperti ini Kak, mandi seperti ini, di kata orang pertama ya nyampe rumah diginikan juga, jangan sampai disemprot. Apalagi disemprot, keluaran airnya yang dari semprotan tajam, takut kena mata dan telinganya Kak. Nah ini mandi sendiri Kak. Jadi kuncinya kalau kakak beli jala yang pengen jinak seperti ini tetap nyampe rumah, jangan lupa tanyakan Kak. Waktu di majikan pertama tanyakan seperti apa settingannya, baik makannya, mandinya, itu tanyakan. Nah seperti ini Kak. Tanyakan baik itu menu pakannya, jangkriknya pagi dan sore, terus cara mandinya gimana. Dan yang jelas kalau untuk penggacoran, untuk materian diisi dengan materi biar gacor, jangan disatukan dalam satu sangkar, bedakan. Karena kalau dalam satu sangkar diisi dua burung, malah dia akan berproduksi Kak, gak akan fokus. Jadi materi yang keluar dari MP3 ataupun HP itu tidak akan fokus ke burungnya Kak. Kalau misalkan
dalam satu sangkar diisi 2 burung. Nah, kalau untuk mau dimasterin Kak, ya masukkan saja, jangan sampai disatukan. Nah, dimasukkan saja Kak. Yuk masuk. Nah, ini masukkan, nanti dikerodong, mau pakai MP3, mau pakai HP di masterinnya, mau pakai burung langsung, terserah. Yang penting jangan dalam satu sangkar isi 2, biar fokus terhadap bunyi yang dikeluarkan oleh HP tersebut Kak. Nah, jadi masukkan dulu ke sangkarnya Kak. Yuk masuk. Nah, tinggal ditongkos. Ayo ikut Kak. Nah ini Kak, kalau mau dimasterin, kalau saya tuh pakai HP Kak untuk masterin biar banyak materinya. Nah tinggal ditongkos Kak. Nah, yang penting waktu pemasteran jangan dalam satu sangkar. Meskipun itu tidak bertengkar, tidak akan fokus terhadap bunyi masteran yang didengarkan Kak. Nah, ini tinggal taruh Kak. Nah, gini Kak. Nah, tinggal ditaruh, sama ini juga ditongkos, dikerodong, jangan disatukan. Baru pemasteran akan didengarkan oleh burungnya Kak gitu. Nah, untuk tips dan trik lainnya akan saya sampaikan Kak di lain waktu mengenai burung jalak, burung cendet, burung trucuk. Yang penting Kakak jangan lupa like, komen, dan subscribe Kak kalau misalkan suka dengan video ini. Sampai berjumpa di lain waktu ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.